Halo teman-teman semua. Kali ini, Story 3M akan membagikan alur cerita manhwa yang berjudul The Iron Blood Necromancer Has Returned. Baiklah, tak perlu berlama lagi, langsung saja kita simak videonya. Pada chapter sebelumnya, pertarungan antara pasukan Undead Kanghyuk melawan asosiasi dan serikat Gargowa mulai memanas, bahkan lokasi tersebut terlihat seperti medan perang. Selayaknya sebuah peperangan, tidak terhitung jumlah korban yang bertarung dan gugur dalam pertarungan tersebut. Namun tentu saja, yang baru meninggal barulah para Krojo saja. Sekarang, sudah waktunya bagi pemeran utama dalam kematian Kang Min untuk terlibat dalam kematian paling mengenaskan yang akan Kanghyuk berikan pada mereka. Nazgûr berpikir kapan semua ini akan berakhir dan kapan bala bantuan akan datang membantunya karena ini sudah cukup lama. Namun selagi Nazgûr berpikir kapan situasi ini akan segera berakhir, tampaknya dia akan mulai berhadapan dengan Lamur, salah satu pasukan dari Legion ke-7 Kanghyuk. Melihat dari aura yang dipancarkan oleh pria yang berada di depannya, Nazgûr berpikir jika perasaannya jadi tidak enak dan apakah orang yang berada di depannya ini adalah seekor monster. Nazgûr tentunya merasa jika dirinya harus segera membunuh orang ini dengan menggunakan segenap kekuatannya. Namun sayangnya, Lamur sudah menggunakan sihirnya untuk mengendalikan makhluk hidup dan membuat Nazgûr tidak bisa bergerak. Nazgûr berpikir, kenapa dirinya tidak bisa menggunakan kekuatannya dan kenapa rasanya seperti ada sesuatu yang menahan tubuhnya. Nazgûr benar-benar tersadar jika ini semua pasti adalah perbuatan dari pria yang berada di depannya ini dan kekuatan orang itu pastinya adalah dengan menggunakan kekuatan santet. Lamur dengan jelas memperlihatkan sebuah tengkorak yang akan menjadi media santetnya dan membacakan sebuah mantra untuk mengikat Nazgûr. Alhasil, Nazgûr kini sudah berada di dalam genggaman Lamur tanpa bisa menggerakkan sedikit pun tubuhnya dan Nazgûr tentunya jadi semakin merinding melihat hadapannya Lamur. Nazgûr berpikir apakah dirinya benar-benar terkena santet olehnya padahal dirinya selama ini belum pernah melakukan kontak dengannya. Saat itu juga, Nazgûr jadi sangat kepanikan karena orang itu sudah mulai mengendalikan tubuhnya untuk membuatnya menyerang tubuhnya sendiri. Seketika itu, Nazgûr berteriak kesakitan karena pedang yang dirinya gunakan untuk melawan para undead kini malah harus menusuk tubuhnya sendiri. Nazgûr masih terus berusaha untuk mengendalikan dirinya yang menusuk dirinya sendiri menggunakan pedangnya, namun itu tidak berguna di hadapan kekuatannya Lamur. Lamur kemudian melemparkan boneka santetnya ke arah Nazgûr yang mengisyaratkan jika dia harus menusuk-nusuk tubuhnya berulang kali. Dengan entengnya, pedang yang sebelumnya menembus tubuhnya kini diangkat kembali dan Nazgûr yang tahu akan segera dibunuh tentunya memohon untuk tidak dibunuh. Namun tentu saja, Lamur tidak akan peduli dengan hal itu dan sekarang hanya ada teriakan kesakitan sambil meminta tolong dari Nazgûr untuk diampuni nyawanya. Lamur kemudian menanyakan apa yang harus dirinya lakukan sekarang ini pada mayat sampah di depannya ini. Kanghyuk mengatakan jika orang-orang yang terlibat dalam kematian Kang Min telah berkumpul, jadi dirinya ingin agar Lamur mengumpulkan semua jiwa yang berada di sini. Lamur tentunya dengan senang hati akan melaksanakan perintah dari tuannya dan dirinya akan mengumpulkan semua jiwa tanpa menyisakan apapun. Lamur kemudian menancapkan tongkat nekromancernya ke tanah dan seketika itu, semua jiwa yang berada di medan pertempuran ini mulai bermunculan. Jiwa-jiwa yang keluar itu tampaknya tidak memiliki pilihan lain selain ikut masuk ke dalam tongkat nekromancer Lamur untuk menjadi bahan persembahan. Jiwa-jiwa yang dipanggil dan diserap oleh tongkat nekromancer itu tampaknya juga semakin membesar, layaknya sebuah pohon dan kepala tengkoraknya juga semakin bertambah. Karena Lamur sudah melakukan tugasnya dengan baik untuk menyerap semua jiwa-jiwa itu, Kanghyuk rasa sudah waktunya untuk melangkah ke langkah selanjutnya. Kanghyuk kemudian menggunakan kekuatan nekromancernya ke arah apartemen Kang Min yang sebelumnya sudah ditabraki oleh para serangga. Ketika Kanghyuk mengarahkan jarinya ke bawah, apartemen Kang Min tampaknya perlahan mulai retak dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Tak lama berselang, sebuah ledakan terlihat dari atas gedung apartemen yang sempat ditempati oleh Kanghyuk. Ledakan itu benar-benar sangat kuat hingga membuat bangunan yang hampir runtuh barusan menjadi benar-benar runtuh dan bersiap menimpa seluruh hunter asosiasi dan serikat Gargowa. Melihat apartemen Kang Min yang seperti mulai runtuh, para hunter asosiasi dan serikat Gargowa langsung bergegas untuk menjauh dari apartemen tersebut. Gajoan tentunya agak heran kenapa bangunan kuat seperti itu bisa runtuh, padahal tidak ada dari mereka yang menyerang ke arah apartemen itu. Bersamaan dengan itu juga, seseorang datang sambil mengatakan jika sepertinya mereka dalam keadaan darurat.
Gajoan menanyakan apa maksudnya, dan pria tadi mengatakan jika komunikasi mereka dengan Kapten Nazgûr telah terputus, dan itu tentunya membuat Gajoan semakin terkejut. Gajoan kemudian menanyakan apakah dia juga sudah menanyakannya pada tim pengawas, tapi pria tadi mengatakan jika komunikasi dengan mereka juga terputus. Gajoan yang tidak menyangka tentunya menanyakan apakah dia serius, dan pria itu mengatakan tentu saja karena dirinya selalu mengecek komunikasi setiap saat. Kyo-ho mengatakan sepertinya apartemen Kang Min memang benar-benar akan runtuh, padahal apartemen itu adalah apartemen yang mahal. Gajoan menanyakan kenapa bangunan sekuat itu tiba-tiba hancur dan apakah ada yang menggunakan sihir untuk menghancurkannya. Kyo-ho mengatakan jika dirinya tidak yakin, tapi mungkin mereka bisa mengetahuinya setelah tim lain sampai kemari. Kyo-ho rasa sepertinya orang ini jauh lebih telat daripada dugaannya, padahal seharusnya dia sudah sampai 10 menit yang lalu. Tampaknya, tim penyerangan yang sebelumnya mampir untuk mengambil senjata di gudang akhirnya telah sampai di medan pertempuran. Pria itu adalah Han Tae-ho yang merupakan pemimpin dari tim penyerangan 2 Serikat Gargowa, tapi orang ini tidak ada hubungannya dengan Tae-ho rambut kuning. Han Tae-ho menanyakan apakah semua orang sudah berada di sini, dan Gajoan mengatakan jika dia selalu datang terlambat. Gajoan menanyakan apa yang dia lakukan sebelum datang kemari, karena dia sudah sangat telat sejak panggilan pertama diberitahukan. Han Tae-ho mengatakan jika dirinya memiliki sedikit urusan penting, tapi bukankah Gajoan seharusnya bisa menangani situasi ini sebelum dirinya datang? Han Tae-ho menanyakan apa yang sedang terjadi di sini, dan kenapa situasinya menjadi sangat kacau ketika dirinya baru saja datang kemari. Gajoan tentunya mengatakan kenapa dia malah menanyakan itu padanya, padahal dirinya di sini bukan untuk melaporkan itu padanya. Han Tae-ho mengatakan jika dirinya memiliki peringkat yang lebih tinggi di dalam serikat, jadi sudah seharusnya Gajoan paham dengan hal itu. Menurut Han Tae-ho, ketika dirinya meminta laporan padanya, maka Gajoan harusnya menyerahkan laporan itu padanya tanpa banyak bertanya. Gajoan menanyakan apa maksudnya peringkat yang lebih tinggi, apakah Han Tae-ho mengatakan jika tim penyerangan 2 lebih hebat daripada tim penyerangan 3. Han Tae-ho mengatakan jika dia tidak percaya dengan urutan peringkat itu, maka sebaiknya mereka selesaikan di sini sekarang juga sebelum masuk ke sana. Gajoan tentunya mengatakan tidak masalah, lagi pula dirinya selalu ingin memberikan pukulan telak di kepalanya, jadi ini adalah kesempatan besar baginya. Han Tae-ho mengatakan sepertinya Gajoan sangat bersemangat sekali untuk melawannya, jadi dirinya juga tidak akan menahan dirinya terhadapnya. Situasi antara Han Tae-ho dengan Gajoan tampaknya semakin memanas karena keduanya sudah mulai mengeluarkan auranya masing-masing. Namun sebelum Han Tae-ho dan Gajoan memulai pertarungannya, Kyo-ho menghentikan mereka berdua karena ini bukanlah waktu yang tepat untuk bertarung satu sama lain. Kyo-ho mengatakan masih ada sesuatu yang jauh lebih menyenangkan di dalam sana, jadi sebaiknya mereka menyimpan tenaganya saja. Terlebih lagi, lawan yang mereka hadapi saat ini adalah seorang nekromancer yang keji, sekaligus kakak dari hunter terkuat di bumi. Kyo-ho mengatakan jika Han Tae-ho dan Gajoan bertarung sekarang juga, mungkin saja Kang Hyuk akan lebih memilih untuk lari ketakutan karena tidak ingin melawan mereka berdua. Han Tae-ho dan Gajoan tampaknya terpengaruh dengan ucapan Kyo-ho, bahkan mereka merasa jika perkataan Kyo-ho ada benarnya juga, jika Kang Hyuk pasti akan melarikan diri. Kyo-ho sambil memasang wajah sok imutnya tentunya senang karena kedua seniornya mau memahami pendapatnya dan tidak bertarung satu sama lain. Kembali ke tempatnya Kang Hyuk, di mana dia sekarang merasa jika waktunya sudah pas dan sudah waktunya untuk memulai ritual pemanggilannya. Kang Hyuk kemudian mengucapkan mantra, mereka yang hidup akan tiada dan akan kuberikan nyawa pada mereka yang tidak memiliki nyawa. Kang Hyuk ingin agar mereka segera menjawab panggilannya dan datang padanya untuk membantunya menuntaskan tugasnya. Setelah dipanggil oleh Kang Hyuk, tampaknya sesosok makhluk menyeramkan mulai muncul di antara puing-puing bangunan dan mulai membentuk sebuah tubuh. Kembali ke tempatnya Kyo-ho, di mana saat ini tampaknya beberapa kelompok bantuan lainnya sudah datang. Kyo-ho dan yang lainnya tentunya menyambut kedatangan orang itu karena dialah yang akan memimpin penyerangan kepada Kang Hyuk. Orang itu tidak lain adalah wakil ketua asosiasi yang masih belum kita ketahui namanya. Mungkin kita sebut saja dia sebagai Bakmi. Bakmi menanyakan bagaimana situasi sekarang, tapi dirinya yakin bahwa seharusnya tidak ada yang masuk terlebih dulu sebelum dirinya. Atau dengan kata lain, sepertinya sudah ada orang yang sudah memulai kekacauan ini. Kyo-ho menjelaskan jika permasalahan ini sepertinya disebabkan oleh orang-orang yang tidak sabaran dan membuat situasinya menjadi seperti ini.
Bakmi menanyakan apa maksudnya, namun bersamaan dengan itu, tampaknya monster yang dipanggil oleh Kang Hyuk telah mendatangi mereka. Bakmi mengatakan, memangnya keributan seperti apa yang dibuat oleh mereka sampai-sampai Kang Hyuk mengeluarkan makhluk seperti ini. Kemampuan nekromancer Kang Hyuk sepertinya tidak hanya soal membangkitkan mayat hidup, tetapi juga memberikan benda mati kehidupan, seperti membuat sebuah golem. Meskipun di gambar saat ini tidak terlihat kecil, namun sebenarnya golem yang dipanggil oleh Kang Hyuk memiliki ukuran yang jauh lebih besar. Kyoho menanyakan kenapa ukuran golemnya terlihat sangat besar dibandingkan golem-golem yang pernah mereka lawan. Gachoan tahu jika golem ini memiliki ukuran seperti raksasa, tetapi dirinya heran kenapa seorang nekromancer bisa membuat sebuah golem sebesar itu dengan menggunakan reruntuhan bangunan. Kyoho mengatakan jika golem ini bukan lagi sekedar golem raksasa, tetapi dirinya melihat bahwa golem ini adalah mesin penghancur bangunan. Golem panggilan Kang Hyuk benar-benar mengamuk sambil memukuli bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya dengan cukup mudah. Bukan tanpa alasan golem Kang Hyuk menghancurkan bangunan, karena golem itu ingin agar reruntuhan bangunan-bangunan itu bisa dirinya lemparkan sesuka hati. Para hunter yang berkumpul di sekitar golem tentunya berlomba-lomba kabur, karena mereka tidak ingin terkena serangan membabi buta golem itu. Bakmi kemudian menyuruh agar mereka semua tetap tenang dan mengambil posisi mereka masing-masing, serta menyerang golem itu menggunakan sihir serangan jarak jauh yang kuat. Bakmi mengatakan jika mereka tidak perlu takut dengan ukuran golem yang sangat besar itu, karena dia sangat lambat meskipun sangat kuat. Bakmi menyuruh agar semua penyihir segera mencari posisinya yang aman, agar terhindar dari amukan golem itu, dan para tanker juga harus melindungi mereka selagi para penyihir merapalkan mantra. Bakmi juga menyuruh agar para hunter yang melakukan serangan jarak dekat menghabisi para skeleton yang masih bermunculan di sekitar sini. Selain itu, Bakmi ingin agar Han Tae-ho, Gachoan, dan Kyoho untuk fokus mencari Kang Hyuk dan membunuhnya karena ini adalah tujuan utama mereka. Bakmi mengatakan jika orang yang bernama Kang Hyuk ini harus diberikan pelajaran dan dia harus membayar semua yang telah dia perbuat dengan semua kekacauan ini. Namun bersamaan dengan itu, Gachoan mengatakan sepertinya mereka tidak perlu mencarinya karena sepertinya orang itu sedang berjalan menuju ke arah mereka. Tanpa adanya rasa takut sedikit pun, Kang Hyuk menunjukkan dirinya bersama dengan para skeleton yang mengawalnya. Kyoho bersama dengan gerombolannya tentunya tidak menyadari jika Kang Hyuk adalah penguasa mutlak yang telah menguasai dunia lain, yaitu Hela. Alasan kenapa Kang Hyuk menunjukkan dirinya adalah untuk membuat mereka berpikir jika inilah kesempatan mereka untuk mengalahkannya, padahal mereka mana mungkin bisa mengalahkannya. Kyoho mengatakan sepertinya orang itu terlalu percaya diri dengan kekuatannya, sampai-sampai mengira bahwa mereka hanyalah orang lemah. Kyoho mengatakan jika Kang Hyuk telah menggali kuburannya sendiri, jadi ini sangat menghemat waktu dan tenaganya untuk mencarinya. Kyoho menanyakan apa ada yang bisa dirinya lakukan untuk membantunya, tapi Gachoan mengatakan berhenti berbicara dan mulai saja bergerak. Han Tae-ho mengatakan agar Gachoan segera maju dan menghabisi nekromancer sialan itu, karena dirinya akan memberikan healing sebanyak mungkin sampai dia tidak pernah bisa sekarat. Gachoan mengatakan tentu saja dirinya akan maju tanpa ragu, dan dirinya juga akan menunjukkan seberapa hebat para returner yang kembali ke bumi selain dia. Berpindah ke sisi para penyihir, di mana saat ini mereka sedang disibukkan dengan melawan golem yang lebih besar dibandingkan golem pada umumnya. Penyihir yang bertugas untuk membuat sihir serangan tampaknya akan menyiapkan serangan bola api skala besar untuk menghabisinya. Tidak hanya satu orang penyihir, tetapi 5 orang penyihir secara bersamaan melancarkan sihir bola api, seperti mereka ingin menghancurkan golem itu dengan sekali serangan. Namun sepertinya, golem Kang Hyuk memiliki ketahanan yang lebih kuat daripada perkiraan mereka, karena golem Kang Hyuk masih bisa menahan serangan mereka semua. Golem Kang Hyuk yang merasa terganggu dengan serangan para penyihir itu tentunya mencoba untuk mendatangi mereka dan memberikan serangan balik. Menyadari jika golem itu mau menyerang mereka, para penyihir langsung merapalkan sihir perlindungan yang membuat serangan golem itu tidak berhasil mengenai mereka. Akan tetapi, serangan golem itu tidak hanya sekedar sekali pukulan saja, karena golem Kang Hyuk memukulinya beberapa kali. Para penyihir yang merapalkan sihir perlindungan tampaknya tidak bisa terus-terusan menahan serangan golem Kang Hyuk yang begitu kuat. Pada akhirnya, golem Kang Hyuk berhasil menghancurkan sihir perlindungan penyihir itu dan membuat mereka berusaha lari untuk menyelamatkan diri. Para penyihir yang mencoba kabur tampaknya tidak berhasil melarikan diri dari pukulan golem Kang Hyuk dan harus menjadi manusia geprek.
Gacuan yang melihat situasinya semakin memburuk tentunya berpikir jika hal seperti ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Gacuan rasa jika dirinya harus segera mempercepat pergerakannya, karena jika Necromancer itu mati, maka semua monster panggilannya juga pasti akan musnah. Namun tentu saja, sebelum Gacuan bisa berhadapan dengan Kang Hyuk, dia harus berhadapan dengan para skeleton yang sudah menghadangnya. Gacuan yang kesal tentunya mengatakan agar para skeleton ini segera menyingkir dari jalannya, karena dirinya tidak akan membiarkan mereka menghalanginya. Sebagai seorang fighter terkuat di Korea saat ini, Gacuan tentunya bisa dengan mudah mengalahkan beberapa skeleton hanya dengan menggunakan pukulannya saja. Akan tetapi, kekuatan seperti itu masih belumlah cukup untuk bisa menghabisi para undead milik Kang Hyuk yang selalu muncul tidak ada habisnya. Dengan percaya diri, Gacuan mengatakan, "Kemarilah kalian semua, aku akan menghancurkan kalian semua hingga menjadi butiran debu." Seketika itu, Gacuan langsung menggunakan pukulan Raja Tinju ke salah satu skeleton, dan tampaknya pukulan tersebut memiliki dampak serangan yang sangat kuat. Bahkan, satu serangan dari Raja pukulannya saja bisa membuat beberapa skeleton ikutan terbang bersama dengan skeleton yang dipukul oleh Gacuan. Karena Gacuan terlalu kuat untuk ditangani para skeleton kecil, tampaknya beberapa skeleton besar dan skeleton lainnya mulai menyerang Gacuan secara bersamaan. Akan tetapi, selagi para skeleton itu berhasil menangkap Gacuan, tampaknya sebuah energi berwarna hijau mulai terpancar dari dalam sana. Rupanya, itu adalah kekuatan dari Han Taeho yang bisa memberikan perlindungan sekaligus penyembuhan kepada Gacuan yang sedang terkepung. Gacuan mengatakan terima kasih pada Han Taeho karena telah membantunya dalam mengatasi beberapa skeleton yang menyebalkan ini. Han Taeho tampaknya biasa-biasa saja setelah mendengar ucapan terima kasih itu, tapi Kyo mengatakan jika Gacuan adalah yang terbaik. Dalam pikirannya Han Taeho, dirinya sudah beberapa kali menyerang mereka menggunakan sihir, tetapi dirinya tidak bisa menemukan bekas kerusakan pada mereka. Han Taeho benar-benar kebingungan dengan undead macam apa yang dipanggil oleh Kang Hyuk itu, dan kenapa mereka sangat berbeda dengan undead Necromancer lainnya. Melihat jika Han Taeho adalah orang yang cukup merepotkan, Kang Hyuk memerintahkan pasukannya untuk segera menyerang orang yang menggunakan sihir bersama dengan Kyoho. Kyoho yang sedari tadi hanya mengawasi kemudian mengatakan, sepertinya mereka sedang dalam keadaan berbahaya, karena para skeleton itu sekarang sudah mengepung mereka. Kyoho berteriak pada Gacuan jika para undead itu sekarang malah mengepung mereka dan bagaimana cara agar mereka bisa lolos dari pengepungan ini. Han Taeho mengatakan jika ini sungguh sial, padahal dirinya tidak ingin menggunakan sihirnya pada para skeleton rendahan ini. Namun sebelum Han Taeho akan melancarkan sihirnya, Kyoho dan juga Han Taeho sangat terkejut dengan sebuah guncangan yang sangat kuat yang tiba-tiba terjadi di dekat mereka. Rupanya, sebuah guncangan tadi adalah akibat dari proses pembuatan golem raksasa milik Kang Hyuk, dan Bakmi tentunya sangat terkejut dengan kemunculan golem baru satu ini. Semua orang yang berada di sekitar Kyoho dan Bakmi tentunya tidak percaya, karena sekarang ada dua makhluk seperti itu. Para penyihir berpikir, bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan dua golem itu setelah mereka memakai semua mananya, terlebih mereka saja masih belum bisa mengalahkan satu golem. Seseorang kemudian berteriak jika bangunan yang dihancurkan sebelumnya oleh golem itu perlahan menjadi sebuah golem baru, dan Bakmi tentunya jadi semakin syok. Selagi Gacuan sibuk bertarung melawan para undead yang tiada habisnya, Bakmi berteriak agar Gacuan segera membantunya. Bakmi mengatakan jika Gacuan harus segera membunuh keparat yang menjadi dalang di balik semua kekacauan ini, karena jika semakin lama ini berlangsung, maka mereka sendiri yang akan dirugikan. Gacuan mengatakan jika dirinya akan dengan senang hati melakukannya, namun dirinya sendiri juga cukup sibuk dengan urusan yang satu ini. Gacuan mengatakan jika dirinya sedari tadi terus dihadang oleh para skeleton yang jumlahnya tidak pernah berkurang ini. Namun karena Gacuan lengah dengan pertarungannya sambil berbicara dengan Bakmi, Gacuan tampaknya harus menerima serangan telak dari salah satu skeleton yang dipukulnya barusan. Gacuan merasa ini sungguh sial karena dirinya sampai lengah ketika melawan para skeleton tidak normal ini dengan menjawab perkataan dari Bakmi. Selain itu, Gacuan kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi pada ototnya karena rasanya begitu menyakitkan. Tampaknya, serangan skeleton barusan ini terdapat sebuah virus yang menginfeksi dan membuat lengan berserta dengan ototnya Gacuan membengkak. Gacuan tentunya jadi sangat marah dan memukul para skeleton itu dengan sekuat tenaga karena harus membuat dirinya merasakan kesakitan yang begitu kuat.
Namun selagi Gacuan sibuk memukuli para skeleton, tampaknya sebuah tombak mulai meluncur ke arah Gacuan dan membuatnya sekali lagi harus lengah dalam pertarungan. Gacuan mengatakan, sial, yang benar saja, padahal dirinya baru saja lengah sekali, tapi kenapa dirinya malah harus terkena serangan lain seperti ini?